we realize that there is energy beyond gold. We have transformed into a world-class energy company. We wish to generate hope that fosters the spirit of achieving dreams. Become a driver of progress. Peningkatan permintaan batu bara. Harga batu bara berada di level tertinggi. Ambisi net zero karbon pada tahun 2060. Kinerja finansial yang kokoh di tengah pulihan ekonomi. PT BA, PT Bukit Asam, emiten yang memiliki potensi cukup bagus di masa mendatang. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Tigre merekomendasikan buy untuk PT BA dengan target harga 5.310 dan peningkatan potensial sebesar 27,94%. Company Profile. PT Bukit Asam merupakan perusahaan pertambangan khususnya batubara milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada 2 Maret 1981. Awalnya perusahaan tersebut merupakan pertambangan batubara yang terletak di Tanjung Enim yang dimiliki pemerintah kolonial Belanda dengan metode penambangan terbuka atau open pit mining. PT Bukit Asam melantai di Bursa Efek Indonesia pada 23 Desember tahun 2002 dengan kode emiten PTBA dengan melakukan penawaran umum perdana sebanyak 346.500 saham dengan harga IPO 575 per lembarnya. Adapun segmen bisnis dari PTBA meliputi kegiatan usaha utama yang terbagi atas pertambangan, pengelolaan lanjutan atas hasil produksi, memperdagangkan hasil produksi dalam negeri atau luar negeri, mengelola pelabuhan atau dermaga, mengelola PLTU, jasa konsultasi dan rekayasa pertambangan, serta berbagai kegiatan usaha pendukung lainnya. Tata kelola perusahaan. PT Bukit Asam menerapkan tata kelola perusahaan Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadi perusahaan yang memiliki kinerja unggul, dapat tumbuh secara berkelanjutan, dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. PTBA memegang prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. PTBA memegang erat landasan hukum dalam menjalankan GCG yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Tahun 2012, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. PT Bukit Asam telah menyusun kerangka penerapan GCG yang sesuai dengan kondisi perusahaannya, meliputi governance structure, governance process, dan governance outcome. Dengan adanya GCG yang baik, sehingga membuahkan hasil terhadap asesmen internal GCG yang memperoleh predikat sangat baik dan penghargaan lainnya. Analisis ESG. Pada bidang environmental, sebagai upaya mendukung program pemerintah Indonesia, PT Bukit Asam mendirikan sentra industri Bukit Asam di bidang pertanian yang berbasis pada energi terbarukan dan pangan sehat. PTBA juga berupaya melakukan efisiensi penggunaan energi dengan menggunakan elektrifikasi dan program manajemen karbon dalam mendukung net zero emission. Di bidang sosial, PTBA berhasil mendistribusikan sarana maupun prasarana yang ditujukan pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemberdayaan masyarakat dan UMKM yang mitranya semakin meningkat. Di bidang governance, PT Bukit Asam senantiasa memegang prinsip GCG sebagai upaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder dan pemangku kepentingan, serta adanya kerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam mengembangkan kapasitas angkut. Dengan pengelolaan ESG yang sangat baik, PTBA berhasil memperoleh berbagai penghargaan. Industri Overview. Harga batubara mencapai rekor tertinggi karena terbatasnya peningkatan ekspor di tengah meningkatnya permintaan. Hal ini dapat terlihat dari chart tersebut, bahwa adanya peningkatan harga batubara selama tahun 2021 hingga 2022. Adanya isu geopolitik serta pembatasan impor batubara Australia oleh Cina mengakibatkan Cina harus mengimpor kebutuhan batubara khususnya dari Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari adanya peningkatan produksi dan penjualan batubara ekspor di Indonesia. Adanya pembangkit baru yang akan mulai beroperasi di Indonesia serta adanya perluasan kawasan industri akan mendorong pertumbuhan permintaan komoditas batubara. Pada Agustus 2022, Uni Eropa resmi menghentikan impor batubara dari Rusia dengan tujuan untuk menghancurkan ekonomi Rusia yang salah satunya ditopang oleh ekspor energi batubara. Hal ini merupakan peluang yang cukup bagus bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspornya. Competitive positioning. Sumber daya manusia menjadi kunci suksesnya perusahaan. Adanya program pengelolaan dan pengembangan kompetensi human capital menjadi salah satu strategi PT Bukit Asam dalam memiliki SDM yang unggul dan berkualitas. PTBA memiliki prinsip bahwa SDM merupakan unsur penggerak yang paling penting dalam menjalankan operasional bisnis, sehingga perusahaan menempatkan SDM sebagai mitra strategis perusahaan. E-Mining Reporting System dan Eco-Mekanisme Mining merupakan program manajemen karbon yang dijalankan oleh PTBA. Pada program E-Mining Reporting System menggunakan sebuah platform yang dapat meminimalisasi monitoring secara konvensional terhadap kendaraan, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar. Kemudian pada program Eco-Mekanisme Mining, PTBA telah menggunakan peralatan tambang elektrik sehingga dapat menurunkan emisi dan lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar. Yang pertama ada ekonomi global. Kondisi perekonomian global tahun 2021 masih diselimuti ketidakpastian. Tahun 2021 juga diwarnai dengan krisis energi.
Hal ini membuat tingkat inflasi di dunia secara umum mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bank sentral di berbagai negara juga mulai menarik stimulus dan memperlakukan kebijakan moneter ketat. Kedua, ada ekonomi Indonesia. PEN merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pemburukan lebih lanjut, mempercepat pemulihan ekonomi nasional, serta untuk mendukung kebijakan keuangan negara. Yang ketiga, ada industri batubara yang fluktuatif. Tahun 2021, proses pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi COVID-19 yang berjalan relatif cepat sempat diwarnai oleh krisis energi. Harga batubara dan gas yang menjadi sumber energi utama dunia melonjak signifikan. Hal tersebut disebabkan minimnya persediaan batubara dan gas karena kebijakan lockdown yang diterapkan di banyak negara. Tingginya permintaan akan batubara dan terbatasnya ketersediaan bahan bakar alternatif membuat harga batubara dunia mengalami tren bullish di tahun 2021. Porter 5 Force Analysis. Threat of New Entrants. Kami kategorikan low karena industri batubara membutuhkan modal yang besar, investasi, dan izin usaha yang untuk beroperasi. Kemudian yang kedua ada bargaining power of suppliers. Kami kategorikan low karena adanya aturan DMO yang mengharuskan perusahaan untuk menjual batubara hasil produksinya ke Indonesia sebesar 25%. Ketiga ada bargaining power of buyers. Kami kategorikan moderate karena aturan DMO yang mengakibatkan harga berpatokan pada harga acuan pemerintah. Keempat ada threat of substitute. Kami kategorikan high karena kebijakan EBT menjadi ancaman industri batubara. Tetapi peneliti menilai belum sepenuhnya bisa menggantikan dominasi batubara masa ini. Yang terakhir ada competitive rivalry. Kami kategorikan moderate karena jumlah cadangan batubara, kualitas batubara yang dihasilkan, serta stripping ratio dan biaya produksi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan bagi perusahaan di sektor batubara. Financial analysis. Inflasi di seluruh belahan dunia sedang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh pemulihan perekonomian setelah pandemi COVID-19 melanda. Industri pertambangan sangat siklikal dan bergantung pada perubahan perekonomian global. PTBA mampu menjaga kesehatan neraca keuangannya di tengah porak-poranda perekonomian global. PTBA memiliki DER dan DER kurang dari 1. Pada 5 tahun ke depan kami proyeksikan DER dan DER tetap di bawah 1, yaitu stabil sebesar 0,25 dan 0,17. Sejak tahun 2017 hingga 2020, laba bersih PTBA selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Tetapi pada tahun 2021, laba bersih bertumbuh sebesar 234% year on year. Kami proyeksikan net income 5 tahun ke depan akan bertumbuh sebesar 6,52% CAGR seiring dengan tingginya permintaan batubara domestik maupun luar negeri dan naiknya harga acuan batubara dunia. Pertumbuhan laba bersih seiring dengan pendapatannya, yang berhasil bertumbuh sebesar 68,90% year on year pada tahun 2021. Pertumbuhan pendapatan terutama didorong oleh ASP yang melonjak cukup tinggi di mana meningkat sebesar 55,7%. Total pendapatan usaha PTBA diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,9% CAGR untuk 5 tahun ke depan. PTBA memiliki rasio profitabilitas yang sangat unggul, NPM 2021-nya sebesar 27,47%, yakni lebih tinggi jika dibandingkan market leader-nya yaitu Adro sebesar 25,35%. Secara historikal, PTBA memiliki likuiditas sangat baik untuk fleksibilitas ekspansi bisnisnya. Turnover ratio menunjukkan angka cukup tinggi menandakan PTBA mampu mengelola aset, piutang, dan persediaannya dengan sangat efektif sehingga bisa menghasilkan laba yang lebih maksimal. Valuasi. Kami menggunakan WACC 7,38% sebagai discounted factor dengan komponen beta sebesar 0,47. Market risk premium diadopsi dari market risk premia. Risk free rate kami adopsi dari yield government bond RI 10 years. Dari komponen tersebut didapatkan cost of equity sebesar 8,53%. Untuk cost of debt merupakan perhitungan dari average effective interest rate pada 5 tahun terakhir dikurangi pajak sehingga didapatkan cost of debt sebesar 2,9%. Kami menggunakan terminal growth sebesar 0% karena jumlah cadangan batubara yang terbatas di alam dan jangka waktu lahan konvensi yang terbatas. Kami juga mempertimbangkan pemerintah sedang mengejarkan energi baru terbarukan atau EBT dalam jangka panjang. Dengan metode DCF-FCFF diperoleh target sebesar Rp5.343. Kami juga menganalisis PTBA dengan kompetitor sejenis, yaitu Bayan, Indi, ITMG, Adro, dan Harum, menggunakan EV per EBITDA, diperoleh target sebesar Rp5.260. Melalui penggabungan metode tersebut, diperoleh target harga saham PTBA sebesar Rp5.310 dengan potensi kenaikan sebesar 27,94%. Investment summary. Kuatnya sisi permintaan domestik dan asing, pertumbuhan komoditas batubara yang seiring peningkatan harga dan permintaan, dan kinerja finansial yang solid menjadi amunisi yang baik dalam menghadapi pemulihan ekonomi. Sehingga mendukung rekomendasi kami untuk buy dengan target harga Rp5.310 dan peningkatan potensial sebesar 27,94%. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.